Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita ingin lanjutkan kajian kita. Masih tersisa ada dua yang kita akan bahas tentang mizan ini, yaitu pertama tentang amal-amal apa saja yang memperberat timbangan kebaikan kita, lalu kemudian tentang ahlul a'raf. Jadi yang timbangan kebaikannya dan keburukannya nanti sama. Jadi kalau baik dan buruknya sama. Jamaah yang dirahmati Allah, Syekh Ibrahim An-Nuaim ini kemudian menjelaskan bahwa pada dasarnya bahwa semua amal yang kita lakukan akan ditimbang. Semua amal akan ditimbang. Jadi semuanya, amal apapun, dengan catatan bahwa amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang kita lakukan ikhlas karena Allah, maka itu akan diterima dan itulah yang akan ditimbang. Sedangkan amalan yang kemudian tidak diterima, maka tidak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita. Sudah kita mafhumi bersama bahwa syarat utama, selain kita sudah berusaha untuk sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka keikhlasan itu menjadi persyaratan utama. Ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang yang berperang di jalan Allah, tapi niatnya dia berniat untuk dapat harta rampasan perang, berniat untuk popularitas supaya nanti disebut-sebut sebagai orang yang berjuang, maka Rasulullah menjawab, la syai'a lahu, enggak dapat apa-apa dia, enggak dapat apa-apa. Jadi secara umum semua amalan yang kita lakukan dengan catatan ikhlas diterima oleh Allah akan ditimbang, karena Allah hanya akan menerima amalan-amalan yang ditujukan untuk Allah semata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau juga memberikan keterangan bahwa amal yang kita lakukan juga dilihat dari nilai pengorbanan, ya. Ada hadis Rasulullah SAW, sabaqa dirham mi'ata alfin, qalu wa kaifa qala kana li rajulin dirham tasaddaqa bi ahadihima wa antalaqa rajulun ila urdi malihi fa akhadha minhu mi'ata alfi dirham fatasaddau biha. Jadi ada satu dirham itu ternyata nilainya bisa melebihi 100 dirham. Ketika ditanya kepada Rasulullah SAW, kenapa kok cuma nilai ngasih satu dirham itu lebih besar dari 100 dirham? Lalu kemudian Rasulullah SAW menggambarkan ada orang yang punya 2 dirham, lalu dia butuh sekali sebenarnya, dia orang tidak punya biasa, tapi 1 dirham lalu kemudian dia sedekahkan. Sedangkan yang 100 dirham itu, ini orang kaya yang pendapatannya itu bisa 2000 dirham. Dia ambil uangnya 100 dirham lalu diberikan, dia bersedekah dengan itu. Jadi nilai pengorbanan, gambarannya adalah ketika kita memberikan pengorbanan yang itu Allah yang tahu. Ada orang yang tidak punya sebenarnya, tetapi dia nilai semangat untuk beramal itu, bersedekah itu begitu sangat tinggi sekali, sehingga kebutuhan yang seharusnya dia punya 2 dirham, 1 dirhamnya masih sempat dia sedekahkan, padahal dia sendiri tidak punya, hanya cukup untuk 1 dirham untuk diri dan keluarganya.
tidak sama nilainya dengan orang yang kemudian dia punya 2000 dirham yang dia dapati, lalu dengan santai dia ngambil uang 100 dirham lalu diberikan. Nilai yang 1 dirham itu jauh lebih berat dibandingkan dengan 100 dirham yang didapat atau diberikan orang yang hanya ringan buat dia pengorbanannya. Jadi dilihat dari pengorbanannya itu. Nah, ada juga hadis Rasulullah SAW ketika ada seorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqah afdal?" Qala juhdul mukil wabda biman ta'ul. Nah, ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Lalu Rasulullah menjawab, juhdul mukil. Jadi al-mukil itu adalah orang yang hartanya biasa saja, sedikit, tetapi dia selalu punya niatan untuk selalu memberikan atau mendermakan hartanya itu al-mukil namanya. Orang yang hartanya biasa, sederhana, tidak banyak dia punya, tapi dia selalu rajin untuk mau memberikan, itu namanya al-mukil. Dan mulailah dari tanggungan kamu. Makanya disebutkan bahwa sebaik-baik pemberian itu adalah kepada keluarganya dulu. Apa yang menjadi tanggungan kita ya. Maka seorang suami yang memberikan nafkah pada istrinya itu, wah, luar biasa itu. Semakin banyak memberikan kebahagiaan kepada istrinya itu bagus. Nah, cita-cita itu seperti itu. Setiap apa yang dimakan oleh istri kita, kalau bapak-bapak ini, dan anak-anak kita, mulai dari istri dan anak-anak kita sebagai tanggungan, itu nilai sedekahnya besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai medit, jangan sampai cerai, bakhil kepada istrinya sendiri dan juga kepada anak-anaknya. Kalau di dalam satu riwayat disebutkan sampai ada seorang perempuan yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perilaku suaminya yang begitu sangat pelit, bolehkah mencuri ya, mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan suaminya karena suaminya terlalu medit itu, terlalu bakhil. Maka Rasulullah menyatakan boleh seperlunya yang kamu butuhkan sesuai kebutuhan. Nah, kalau sampai menjadi seorang suami yang sebegitu jauh, itu sudah nilai pengorbanannya tidak ada. Jadi kalau Rasulullah menyatakan sedekah utama itu diantaranya adalah juhdul mukil, al-mukil. Jadi dimulai dari tanggungan kita. Nah, juga beliau menerangkan amalan itu adalah diupayakan adalah kalau itu amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang bisa sembunyikan tanpa sepengetahuan orang. Jadi amal-amal itu akan punya nilai, di samping juga keikhlasan, pengorbanan juga disembunyikan. Rasulullah SAW bersabda, "Salatul rajuli tatawuan haitsu la yarahu nas ta'dilu salatahu ala a'yunin nas 25 darajah." Hadis riwayat Abu Ya'la, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami', bahwa salatnya seseorang, salat sunat seseorang yang tidak kelihatan oleh orang-orang, maka itu setara dengan salatnya sebanyak 25 kali di hadapan orang banyak. Jadi ini salat sunnah ya, karena kalau salat wajib itu harus kelihatan syiar karena memang salat jamaah. Tapi amalan-amalan sunnah yang bisa disembunyikan, maka sembunyikan itu. Karena itu nilainya jauh lebih besar dibandingkan kemudian terlihat oleh orang. Ini ilmu buat kita. Strategi seperti itu, petunjuk yang diberikan seperti itu, maka sebisa kita lakukan ya. Maka pernah disebutkan ada ulama yang menyatakan, sembunyikan kebaikanmu seperti menyembunyikan keinginan kamu menyembunyikan aib kamu. Kalau kamu ingin kesalahan, dosa-dosa kamu tidak kelihatan orang,
maka begitu semangatnya juga kamu melakukan kebaikan itu tidak ingin dilihat, diperdengarkan pada orang lain. Itu diantara amalan-amalan yang kemudian bisa memberatkan mizan kita, timbangan. Walaupun secara umum disebutkan bahwa semua amalan yang kita lakukan itu akan menjadi pemberat mizan, pemberat timbangan kita. Lalu beliau kemudian sedikit memberikan perincian beberapa amal itu yang buat kita jadikan review saja, karena semua yang kita lakukan adalah dalam rangka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin disebutkan, yang pertama beliau sebutkan adalah bahwa amal yang menjadi pemberat timbangan di mizan itu adalah akhlak yang baik. Itu yang pertama. Askalu syai'in fi mizanil mu'min yaumal qiyamah husnul khuluq. Wa innallaha la yabghadul al-fahis al-badi. Jadi akhlak yang baik itu menjadi amal yang memberatkan timbangan kita. Kemarin sudah kita sampaikan itu, bahwa kita sekarang banyak kehilangan akhlak dari anak-anak kita karena kesalahan pertama kali kita memberikan pelajaran. Seharusnya yang pertama kali dibangun itu adalah akhlak. Kalau para ulama salaf itu kemudian menyatakan 30 tahun dia mengajarkan akhlak, lalu kemudian 20 tahun baru ilmu. Jadi adab yang didahulukan. Tidak mengajarkan ilmu sebelum adab sudah paham, akhlaknya sudah paham. Itu yang diajarkan. Saya dapat cerita dari saudara saya yang kemudian di Korea Selatan itu. Dia bercerita bahwa ternyata anak-anak kecil itu, anak-anak kecil kalau di kita kelasnya TK gitu, itu ternyata tidak diajari banyak hal tentang keilmuan, tetapi diajari akhlak. Itu hebatnya, diajari akhlak antri. Mulai dari budaya antri, misalnya suruh sabar antri, itu diajari. Selama belum bagus barisannya sampai antri diberikan ini, itu tidak akan selesai jamnya, waktunya. Itu hebatnya. Mereka mengadop kemudian cara belajar kurikulum kita, sementara kita tidak diajarkan begitu. Akhirnya kita senang untuk ngerebut-ngerebut, tidak senang antri. Kalau bisa kemudian nerobos dan sebagainya. Itu bagian dari pembelajaran. Jadi kita sekarang kehilangan akhlak itu. Padahal akhlak itu adab anak kepada orang tua, adab makan, adab tidur, semua punya akhlak. Tapi itu gagal kita ajarkan karena kita anggap itu bagian dari sesuatu hal yang kecil. Baru sekarang ini kemudian sadar, viral, ayo akhlak gitu. Baru sekarang ini kemudian pendidikan kehilangan akhlak itu. Padahal itu sebenarnya harusnya itu sudah dimulai sejak kecil. Nah, ada yang unik, ada seorang ulama yang menulis ringan di kitabnya itu tentang akhlak dari belajar dari mimbar Rasulullah. Mimbarnya Rasulullah itu kan ada 3 tingkat gitu kan ya, ada 3 tingkat. Saat Rasulullah SAW berkhutbah, Rasulullah di tingkat ketiga itu, di anak tangga yang ketiga. Nah, giliran Abu Bakar yang khutbah itu di anak tangga kedua, karena menghormati Rasulullah katanya, luar biasa. Dan ketika Umar bin Khattab berkhutbah, Umar bin Khattab itu di anak tangga yang ketiga, karena menghormati Rasulullah dan menghormati Abu Bakar. Akhlaknya begitu sangat indah. Ini juga memberikan gambaran bahwa mimbar itu tidak harus seperti itu, boleh bebas saja ya. Di anak tangga keberapa ataupun dimodelkan seperti ini, karena itu bukan sesuatu yang mahdhah, yang harus gitu ya. Nah, tetapi paling tidak belajar dari itu, Abu Bakar begitu sangat sopan kepada Rasulullah, dalam hal itu saja begitu sangat sopan. Umar juga memberikan gambaran itu, indah sekali akhlak yang dilakukan oleh para sahabat ini kepada Rasulullah SAW. Termasuk kita harusnya juga belajar dari hal-hal semacam itu. Bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua, lalu kemudian kita juga menghargai anak-anak kecil. Sebagaimana Rasulullah SAW
mempunyai ketawaduan yang luar biasa yang beliau tunjukkan, tidak hanya kepada orang tua tapi anak-anak kecil pun tidak gengsi. Kalau kita kan gengsi kadang-kadang, wah anak-anak kecil, padahal Rasulullah memberikan contoh seperti itu. Ada orang yang sebelum jadi punya kekuasaan nyapa itu sama orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum biasa. Giliran dapat kekuasaan, wah sudah pura-pura tidak lihat gitu. Nah itu hal-hal semacam itu sudah tidak punya akhlak. Betapa kemudian kalau belajar dengan para khalifah itu, lalu belajar dari tokoh-tokoh Islam, itu luar biasa. Sampai Umar bin Khattab pun kita kenal, dia yang kemudian bawa sendiri, aku yang nanti di akhirat bertanggung jawab. Kira-kira seperti itu jiwa mental pemimpin yang luar biasa. Ya, Umar bin Abdul Aziz pun begitu. Hanya untuk memperbaiki lampu rumahnya itu dia perbaiki sendiri, tidak nyuruh sama pembantunya. Wong anda ini adalah khalifah, gak apa-apa, gak turun kok, derajatku itu tidak turun kalau kemudian melakukan ini. Nah ini contoh-contoh kecil. Ada orang yang baru punya kekuasaan sudah sok-sok tidak lihat dari jauh gitu, padahal sebelumnya dia suka nyapa. Nah ini akhlak. Kita kadang-kadang kehilangan itu dan lupa kepada nilai-nilai akhirat yang itu bisa menjadi pemberat timbangan di mizan itu, akhlak yang baik. Kemudian sudah disampaikan juga kalimatani hafifatani ala lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu dua zikiran yang kemudian bisa memberatkan mizan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Juga kemudian zikiran-zikiran secara umum, ya, itu yang memberatkan mizan. Rasulullah SAW bersabda, bahin li khamsin mastaqalahunna fil mizan, la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wal waladus salihu lil mar'il muslim yatawaffa fayahtasibu. Rasulullah SAW bersabda bahwa ada kata-kata bahin itu kata-kata pujian. Ada 5 perkara yang berat dalam timbangan itu, di mizan itu adalah mengucapkan la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah. Jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, itu 4 kata yang begitu sangat memberatkan di mizan. Selain tadi disebutkan dengan zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, juga ada 4 yang sangat dipuji kalau dibaca adalah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu menjadi pemberat. Yang kelima itu ada disebutkan dalam hadis ini adalah orang yang saleh yang kemudian kehilangan anaknya, lalu kemudian dia sabar dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang punya anak, lalu anaknya itu meninggal dunia, lalu kemudian dia bersabar dengan meninggalnya anaknya itu, lalu berharap akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang memberatkan mizan. Kemudian berikutnya beliau sebutkan adalah mengantar jenazah sampai kemudian mensalati jenazah, lalu kemudian mengantar sampai ke pekuburan. Dan sudah sering kita sampaikan ini, bahwa dia akan mendapatkan 2 qirot. Kalau dia cuma mensalat saja berarti dia cuma 1 qirot. Tapi kalau kemudian kedua-duanya, yaitu mensalati dan sampai mengantar pekuburan, maka dia akan mendapatkan 2 qirot. Man tabi'a janazatan hatta yusalliya wa yufraga minha falahu qiratani wa man tabi'aha ma yusalli 'alaiha falahu qirat. Walladzi nafsu Muhammad biyadihi lahu wa asqal fi mizanihi min Uhud. Jadi nanti kalau sampai kemudian mengantar jenazahnya ke pekuburan, maka dia selain mensalatkan akan mendapatkan 2 qirot, lebih besar timbangannya nanti dari Uhud atau gunung Uhud itu. Jemaah yang dirahmati Allah, lalu kemudian beliau merinci dan saya sampaikan sedikit saja, langsung diantaranya amal yang kemudian juga bisa memberatkan mizan itu, timbangan kita itu adalah bisa menahan marah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qadama ghaidan wa huwa qadirun ala ayyun fidahu da'allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yuhayyirahu Allah minal huril ain ma syaa." Luar biasa di sini ya. Barang siapa yang bisa menahan marah padahal dia mampu untuk marah, dia sebenarnya mampu untuk melampiaskan marahnya itu, tapi dia tahan, maka Allah azza wa jalla akan memanggilnya pada hari kiamat nanti di hadapan seluruh makhluk, hingga Allah memberikan pilihan untuknya bidadari sesuai yang dia inginkan. Siapa yang bisa nahan marah padahal dia mampu untuk melampiaskannya, tapi dia lebih bisa menahan diri untuk tidak melampiaskan marahnya itu, maka nanti di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah di hadapan sekian banyak semua makhluk saat itu. Silakan pilih bidadari yang kamu suka. Walaupun matan hadis ini juga jadi pertanyaan, gimana kalau yang nahan marah itu perempuan katanya? Kalau yang nahan marah perempuan terus dapat apa? Dapat apa? Ini kok hadisnya laki-laki itu. Enak. Jadi itu artinya sebenarnya yang banyak marah itu bapak juga. Nah, makanya bapak-bapak jangan suka marah sama ibu ya. Kenapa? Umar bin Khattab saja ketika dimarah-marahi sama istrinya dalam artian hal-hal yang disampaikan, Umar bin Khattab diam. Umar bin Khattab saja, jangankan orang gitu ya, setan aja digambarkan oleh Rasulullah dipuji itu takut kalau sudah lihat Umar, lari itu setan. Tapi giliran Umar ketemu sama istrinya, Umar diam gitu. Jangan kemudian dibilangin ya ketemu rajanya setan takut. bukan. Jadi menghargai perempuan. Jadi supaya bapak-bapak itu tahan marahnya, dengarkan saja. Kalau istrinya bicara, dengarkan saja, jangan keburu marah. Itu pahalanya besar dan pemberat timbangan di mizan. Nah, berikutnya salat malam, meskipun hanya dibaca 10 ayat gitu ya, artinya ringan saja. Man qara'a 10 ayatin fi lailatin kutiba lahu qintarun wal qintaru khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi salat malam, lalu kemudian baca Al-Quran di malam hari itu. Kemudian disebutkan salat isya dan subuh berjamaah, itu sudah jelas. Man shallal isya fi jama'atin kana ka qiyamin nisfi lailah wa man shallal isya wal fajr fi jama'atin kana ka qiyamul lailah. Jadi yang salat isya berjamaah itu seperti salat separuh waktu, separuh malam. Dan kalau kemudian nanti subuhnya juga berjamaah, maka dinilai seluruh malamnya dia melakukan salat pada Allah, dan itu pemberat timbangan di mizan, maka lakukan itu terus. Yang keempat, melaksanakan 4 rakaat sebelum duhur. Itu memang disebutkan oleh beliau di kitabnya ini, arba'un qabla zuhri tuftahu lahunna abwabus sama ya. 4 rakaat sebelum duhur itu dibukakan baginya pintu-pintu langit. Jadi oleh karena itu maka wajar kalau kemudian zuhur itu sebenarnya harus agak lama iqamahnya. Bahkan kalau terlalu panas di zaman Rasulullah itu, zuhur itu bisa kemudian dimundurkan. Itu artinya kalau dalam waktu kita beri kesempatan. Jadi subuh ya, iqamahnya juga agak ke belakang, zuhur juga begitu. Nah, kadang-kadang karena tidak memahami ilmu ini, ada di beberapa tempat masjid itu menilai bahwa semakin cepat iqamah itu semakin bagus. Itu kesalahan. Jadi ketika misalnya sholat duhur baru saja adzan, kemudian yang pertama datang sudah sholat, lalu kemudian apa yang terjadi? Ayo cepat qomat. Jadi seolah-olah waktunya itu enggak. Itu kan harusnya memberikan kesempatan pada jamaah yang baru datang, masih baru datang 4 rakaat dan sebagainya. Yang sudah banyak zikir, karena waktu antara adzan dan iqamah itu adalah waktu yang begitu sangat mustajabah. Jadi minimal berdoa, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah, itu Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali wastur aurati wa amin rawati, itu harus dibaca itu.
karena ketika Rasulullah SAW menyampaikan ada waktu yang mustajabah tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah antara adzan dan iqamah. Ketika ditanya apa yang akan aku minta di waktu antara adzan dan iqamah, salul afiyah, mintalah keselamatan. Dan yang ada yang dicontohkan oleh Rasulullah itu diantaranya doanya adalah Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah, itu terus. Setelah selesai berdoa itu adalah bacalah istighfar dan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu perbanyak sambil nunggu saudara-saudara kita yang baru datang untuk melaksanakan sholat 4 rakaat duhur, bukan pas keburu-buru. Itu sholat subuh juga begitu, di beberapa tempat seolah-olah gambarannya ketika sudah selesai adzan, ayo cepet-cepet sholat, padahal itu adalah kesempatan untuk yang baru datang. Sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sholat sebelum subuh itu pahalanya lebih besar dari dunia dan isinya. Jadi beri kesempatan. Yang lain zikir, perbanyak istighfar dengan subhanallah wa bihamdi sambil berdoa apa yang menjadi hajat dia. Jadi indah sekali sebenarnya kalau pakai ilmu itu. Nah, itu melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur. Lalu kemudian beliau sebutkan adalah melaksanakan sholat tarawih bersama imam, jadi full. Innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifahu sibalahu qiyamul lailatin. Jadi penting itu sudah kita lakukan insyaallah di bulan Ramadan. Terus salat tarawihnya itu bersama imam, terus bersama imam. Kemudian berikutnya adalah membaca 2 ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah. Man qara'a bil ayatani min akhir surah Al-Baqarah fi lailatin kafatahu. Jadi baca terus itu. Jadi membiasakan itu adalah pemberat mizan. Berikutnya adalah berusaha untuk menyantuni para janda dan miskin, orang-orang miskin. As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah wal qaimil laila as-saiman nahar. Jadi menyantuni, membantu para janda dan orang-orang miskin. Kemarin teman saya nulis hadis Rasulullah itu, siapa yang menikahi janda-janda itu pahalanya besar seperti mujahid. Wah, ini bapak-bapak suka ini. Jadi bantu para janda itu, bantu orang-orang miskin itu pahalanya besar, bisa memberatkan mizan. Nah, jadi seperti itu. Nah, saya juga pernah menyampaikan ngurusin urusannya lansia itu, ngurusin urusannya lansia, ngurusin urusannya pensiunan itu kan sudah lansia gitu ya, itu pahalanya besar seperti ini. Jadi saya sangat suka kalau kemudian melihat ada orang yang suka bantu para lansia, itu pahalanya besar. Dan orang lansia itu dihormati oleh Rasulullah SAW, sama kedudukannya dengan penghafal Quran dan pemimpin yang adil. Jadi lansia itu kedudukannya harus kita hormati sama seperti penghafal Quran dan pemimpin yang adil. Jadi ini kan 3 penghormatan yang luar biasa. Jadi kalau ada orang kok lihat orang tua tidak direken, itu keterlaluan itu. Ali bin Abi Thalib saja ketika mau sholat subuh itu ada orang tua berjalan pelan di depannya, Ali bin Abi Thalib santun, tidak berani nyalip dulu. Itu akhlaknya luar biasa, nunggu. Kalau kita kan tidak, diserobot aja ditinggal itu. Nah, kadang-kadang kita juga mikir luar biasa, memang akhlak para sahabat itu luar biasa. Kalau kita ini kadang-kadang mungkin dari kecil tidak dididik seperti itu, akhirnya kita pun mendidik anak-anak kita gagal, kehilangan akhlak itu. Sekarang kan orang tua banyak ngelus dada dengan anak-anaknya itu. Perilaku anak-anaknya ngelus dada. Siapa sih yang salah? Banyak istighfar kita sendiri dari awal, kemudian tidak ngajari adab itu. Maka harusnya kalau nanti bapak-bapak coba nanti pada cucunya barangkali diajari adab. Nah, kalau mau masuk kamar mandi, kaki kiri dulu, lihat, dicontohkan, ayo abah lihat, mbak lihat. Nah, kaki kiri kan, setelah itu berdoa. Ini tidak diajarkan karena dianggap itu pelajaran gampang nanti. Yang perlu sekarang matematika dulu gitu kan. Akhirnya kadang-kadang kan banyak pintar matematika tapi akhlaknya tidak ada. Sama orang tua begini, ayo contoh,
salim sama orang tua, diajari itu berulang-ulang, dididik itu dulu. Itu orang-orang salaf dulu begitu. Sehingga setelah itu baru belajar ilmu, akhirnya berhasil. Sekarang kan kita terbalik, akhirnya baru nyeselnya baru sekarang gitu. Nah, berikutnya adalah menjaga adab-adab Jumat. Adab-adab Jumat dijaga. Itu disebutkan yang sudah kita pahami bersama bahwa Jumat itu adalah mandi, ya, mandi. Jadi kalau ada hadis tentang guyonan kalau malam Jumat itu malam Jumat mandi itu sebenarnya tidak ada hadis spesifik seperti itu, tapi ada kaitan hadis yang menyebutkan bahwa kalau hari Jumat itu mandi pagi, ya mandi sebelum berangkat itu seperti mandinya orang janabah. Artinya sekalian aja janabah gitu loh maksudnya. Bukan kemudian sunnah Rasul malam Jumat, bukan cuma malam Jumat sebenarnya. Tetapi intinya adalah mandi seperti mandi janabah. Kenapa tidak sekalian mandi janabah juga? Makanya itu yang dijadikan dasar. Mandi lalu berpakaian yang rapi dan bagus, adab-adab Jumat, pakai wangi-wangian, datang di awal waktu, di awal-awal waktu itu adalah orang-orang yang kemudian akan punya berat timbangan di mizan itu luar biasa. Sudah disampaikan dalam hadis, siapa yang awal-awal seperti dapat unta, begitu seterusnya. Dan itu sudah disampaikan. Nah, banyak orang yang kehilangan itu. Buat orang-orang yang punya waktu yang cukup, maka sebenarnya meraih pahala seperti itu, berpikir tentang mizannya dia. Di samping Rasulullah mengajarkan mau tidur berdoa, diantaranya adalah wasakil mizani, ya Allah beratkan timbangan kebaikanku nanti di mizan. Maka juga dalam praktek dia lakukan adab-adab Jumat, dia lakukan sampai kemudian duduk mendengarkan khutbah imam, lalu kemudian berdoa karena waktu Jumat itu ada beberapa waktu yang sangat mustajabah, Allah akan mengabulkan apa yang diminta. Di antara waktu yang paling sahih, itu yang paling kuat itu adalah waktu hari Jumat setelah sholat asar sampai menjelang maghrib. Maka jangan sampai sia-siakan waktu itu untuk berdoa. Berikutnya membaca Al-Quran. Itu sudah sering saya sampaikan kepada murid-murid saya juga. Tidak ada amalan yang sampai punya nilai kebaikan luar biasa. Satu huruf saja itu 10 kebaikan. Sedangkan kita kalau mau melakukan kebaikan itu susah. Tapi kalau mau baca Quran sampai di basmalah saja, Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah 19 huruf, 190 kebaikan. Maka kalau ada ulama yang menyatakan kerugian besar bagi seseorang yang dalam satu hari dia tidak baca 100 ayat, itu kerugian besar, sungguh sangat kerugian besar. Kalau ada orang yang satu hari tidak sempat baca Quran 100 ayat minimal, karena dia susah untuk mencari waktu meraih banyak kebaikan itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan satu huruf yang dibaca dalam Al-Qur'an itu sama dengan 10 kebaikan. Apa ndak hebat kalau ditanya, "Kamu ndak baca Quran hari ini, Nak?" "Tak sempat, Pak, sibuk." Belum jadi bupati saja sudah sibuk gitu kan. Hebat sekali. Sudah sibuk. Ada orang mpian tak baca Quran sama Ken. Sibuk, tadi waktu. Hebat itu. Hebat. Mana sibuk dengan Rasulullah, mana sibuk dengan para sahabat itu. Kadang-kadang kita itu yang lalai, itulah ghaflah namanya. Kita ini lalai. Kalau Umar bin Abdul Aziz itu menyatakan sungguh orang-orang yang ada di kuburan itu mereka semuanya tidak bisa kembali ke dunia, tetapi mereka menyesal dengan kelalaian waktu yang tidak dia gunakan dengan baik. Tetapi orang-orang yang hidup justru melakukan hal-hal yang menjadi penyesalan orang yang dikubur, tidak belajar dari itu. Yang dikubur tidak bisa hidup lagi untuk kemudian mau bangkit, tidak menyia-nyiakan waktu. Yang masih hidup tidak belajar dari yang mati, yang kemudian menyesal dengan kelalaian waktu itu. Ini adalah sebuah ironi besar, kata Umar bin Abdul Aziz. Berikutnya adalah bersedekah. Sudah disampaikan tadi. Kemudian memberi pinjaman,
menangguhkan tempo bayar hutang, berdoa saat masuk pasar. Ini sudah sering saya sampaikan juga. Jadi kalau ke pasar baca zikir, di pintu mau masuk itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair. Itu dibaca. Mau masuk pasar itu pahalanya besar. 1.000.000 kebaikan akan diberikan pada dia, dan kemudian 1.000.000 kesalahannya akan dihapus. Jadi bapak-bapak senenglah ngantar istrinya kalau minta ke pasar. Cek pas laju, Mas ataraki mangkat tibi laju mare. Rugi pak, rugi. Jadi kalau ibu-ibu mau ke pasar, ayo saya antar. Kepentingannya apa? Kepentingannya dapat 1.000.000 kebaikan. Lalu kemudian 1.000.000 kesalahan akan dihapuskan. Nah ini kan orang berpikir seperti itu. Sama dengan Ibnu Umar yang tujuannya ke pasar itu hanya untuk memberi salam, tidak untuk belanja, tidak untuk shopping. Tetapi dia ke pasar itu tujuannya adalah ketemu dengan saudara-saudaranya, karena ciri penduduk surga itu diantaranya adalah suka memberi salam. Sedangkan di pasar itu banyak orang ketemu, assalamualaikum, 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 tidak bosan. Karena ciri orang ahli surga itu nanti adalah orang yang suka memberi salam. Tujuannya itu bukan untuk shopping. Nah bapak mengantar istri itu kadang-kadang sambil kesel, lamangkat tibik mare gitu kan. Padahal itu kesempatan. Siapa yang berzikir seperti itu dapat 1.000.000 kebaikan. Lalu kemudian 1.000.000 kesalahannya akan dihilangkan. Kenapa tidak mengilmui hal-hal semacam itu? Nah, berikutnya adalah yang terakhir itu disebutkan mendamaikan orang yang bermusuhan. Itu diantara amal-amal. Jadi afdalu min darajat siyam wassalah wassadaqah islahu datil bain wa fasad al bain al khaliqah. Jadi amal yang utama derajatnya itu dari puasa, sholat, sedekah, itu diantaranya adalah orang yang suka mendamaikan orang yang bermusuh-musuhan. Karena permusuhan di dunia itu adalah hal yang merusak sesuatu yang tidak baik. Jadi pahala besar itu pak, pahala besar itu adalah mendamaikan orang yang sedang bermusuhan. Nah kalau kita kan enggak, malah sebaliknya senang ngompori supaya bermusuhan. Cek anu dah, cek takut dah. Itu kita pak. Padahal pemberat mizan itu adalah mendamaikan. Hatta persoalan bohong pun, berbohong itu, berdusta itu tidak baik, tidak jujur, berdusta itu dosa besar. Tapi untuk urusan mendamaikan orang sampai kemudian diberikan toleransi. Berbohong yang ditoleransi, di antara 3 berbohong yang ditoleransi itu, walaupun secara umum dusta, bohong itu tidak boleh, berbohong untuk mendamaikan saudaranya yang sedang bermusuhan. Jadi ke si A bilang ongkuna, si Berwa teronya Pak Abek narwa ongkura nyesel tapi berema takut bekna, padahal tidak mengatakan begitu. Ke si B ongkuna, si A itu teronya Pak Abek narwa nyesel lah lebur ben bekna jana. Iya kah? Iya roa anwa nyapa lah bekna kada. Seperti itu. Itu sebenarnya tidak ada omongan dari A atau B, tapi kita berniat untuk mendamaikan. Paling tidak kita jangan jadi provokator untuk memanas-manasi. Malah iya cak naruh ala karbakna si anu. Iya itu malah lebih, itu timbangan mizan habis. Timbangan mizannya itu yang awalnya berat dengan dikir-dikir malah tambah bobrok dengan itu. Ini amalan-amalan ringan, tapi inilah yang kemudian disebutkan oleh Syekh Ibrahim An-Nuaim itu diantara sekian banyak amal yang secara umum tadi disebutkan bahwa semua amal itu pada dasarnya akan ditimbang dengan catatan bahwa amal itu ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah amal dengan ikhlas kepada Allah. Itu yang bisa disampaikan pada subuh kali ini. Insya Allah kita akan bahas tentang Ahlul A'raf, bagaimana kalau timbangan nanti di mizan itu antara kebaikan dan keburukan sama, lalu diletakkan di mana nanti kita. Insya Allah.
Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.